kesempatan ini untuk memuji Tuhan, mengucap syukur atas pemberian Tuhan hari lepas hari sampai saat ini. Pujikan agung dan mulia Tuhanku. Agung dan mulia Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa
Roh Kudus yang tetap tinggal dalam kehidupan kita, menghibur saat kita susah, memberi kekuatan saat kita lemah, memberikan ketenangan saat hati pikiran kita kacau. Dan bahkan Tuhan memberikan pertolongan dalam setiap langkah hidup kita yang kita hadapi hari lepas hari. Haleluya, Tuhan bersama kita. Haleluya. Itulah Allah yang beserta kita, yang tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya, seterusnya, sampai nanti Tuhan datang menjemput kita kembali. Haleluya. Sebab itu kita selayaknya mengagungkan, memuliakan nama Tuhan, sebab perbuatan tangannya itu sempurna ajaib. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan ucapan sekali lagi dan penuh ucapan syukur, meninggikan, mengagungkan Dia, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Agung dan mulia Tuhanku, sempurna perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulia Tuhanku, kuasa perbuatan tanganmu, anugerah dan bersuci dalam kehadiran-Mu, mengucapkan seluruh hidupku. Sungguh Tuhan, kami sangat bangga memiliki Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau meneguhkan hati iman percaya kami untuk tetap percaya bersandar kepada Engkau dalam setiap segi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuasa-Mu. Kami undang hadirnya Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami, menjamah kami, memenuhi kehidupan kami,
sehingga ada damai sejahtera, sukacita, ketentraman, ketenangan dalam kehidupan kami, kebahagiaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan, hentak dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Tibakan di tempat ini untuk bersama-sama kami memuliakan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan-Mu atas kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan dikerjakan. Shalom, puji nama Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan lagi hari ini untuk kita. Marilah kita pergunakan kesempatan ini di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Di mana kehidupan hari-hari ini semakin hari semakin sulit. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Biarlah Tuhan yang menuntun kita. Tuhan yang pegang tangan kita setiap hari dalam setiap
Jikalau hari-hari ini tanpa kekuatan yang daripada Engkau, tanpa bimbingan daripada Roh Kudus, kita tidak mampu melewati setiap kehidupan kita. Karena kita tahu begitu banyak kesulitan yang kita hadapi. Tetapi jika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, Dia menjamin keselamatan kita tanpa ragu-ragu lagi. Kita percaya Dialah jalan keselamatan dan kehidupan dalam hidup kita. Haleluya. Kita bersuka cita hari ini karena Tuhan Allah, Tuhan yang terbaik, Yesus Dia sahabat kita.
sehingga ibunya harus merawat anaknya. Ibunya tidak tahan lagi dengan keadaan yang ada. Karena apa? Karena kekhawatiran dunia itu terus menusuk dalam kehidupan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, makanya kita hidup ini jangan sekedar asal-asalan di dalam Tuhan, terus melekat kepada Tuhan. Karena iblis itu tahu kelemahan kita ya. Iblis itu tahu, Tuhan juga tahu kekuatan yang kita miliki. Tetapi jika kita terus mengandalkan Tuhan, Dia bilang apa? Komunitas saya itu sekarang banyak yang stres, banyak yang mati karena kekhawatiran ini tadi. Saya bilang apa? Sekarang itu damai sejahtera, aku bilang gitu. Kamu juga ikut Tuhan Yesus, kamu kenal Tuhan Yesus. Tetapi dunia ini tidak dapat memberikan damai sejahtera. Hanya Tuhan kita yang bisa memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau kita melekat sama Tuhan, percayalah, damai sejahtera itu akan senantiasa melingkupi setiap keluarga kita, anak-anak kita, sehingga kita tetap mengucap syukur. Masalah banyak, tetapi kita tetap ada damai sejahtera karena kita percaya Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa. Dia berdaulat atas hidup kita. Saya bilang seperti itu. Sekarang kuncinya itu apa? Berdoa, berserah kepada Tuhan. Kita itu bisa kuat. Karena apa? Karena Tuhan yang memimpin kita. Kekuatan kita itu bukan dari diri kita sendiri. Kalau kita bekerja keras, apapun yang kita usahakan, kita tidak bisa mendapatkan damai sejahtera itu. Uang sebentar bisa habis, tetapi damai sejahtera Allah akan senantiasa menyertai kita sampai hidup yang kekal. Aku bilang seperti itu. Oleh sebab itu tetap bersyukur. Kunci orang yang mau sehat itu bersyukur. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh sebab itu kita harus tetap bersyukur supaya ada kegembiraan, pengharapan kita kepada Tuhan terus bertumbuh. Saya bilang gitu. Oh iya ya, iya, aku bilang gitu. Kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Makanya dimanapun kita ditempatkan ya, kita harus koreksi diri kita terus. Pancarkan kasih Tuhan itu dalam hidup kita dimanapun kita berada. Nanti suatu saat Tuhan ketemukan kita dengan orang-orang yang sangat pahit kehidupannya, kita boleh memberikan penghiburan. Kita boleh terus memimpin mereka dalam setiap doa kita. Kami yakin dan percaya, bukan kebetulan kita ditempatkan di suatu tempat itu. Makanya sering kali Bapak Gembala mengingatkan ya, dimanapun Tuhan tempatkan kamu, kalau persoalan apapun, baik di rumah, kos, dimanapun, di situ ada tugas-tugas kita yang belum diselesaikan. Percayalah, tetap berharap, berserah kepada Tuhan, kita pasti akan menang. Amin. Haleluya. Mari kita puji Dia, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memimpin kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima setiap takbiran firman-Nya. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Tuhan pasti buka jalan bagi setiap orang yang bersandar, berharap, percaya kepadanya dan setia melakukan firman-Nya. Terima kasih Bapa. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, pakai seluruh kehidupannya, semakin indah dan memperkenan hatimu, Engkau berkati, Engkau cukupi, Engkau buka jalan untuk setiap masalah persoalan yang mereka butuhkan, yang mereka hadapi. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapak. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya, Kau urapi pelayanan mereka, Kau jamah anak-anak ini Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Puji Tuhan, kita mendapatkan kesempatan lagi dari Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Selaku ya, kita semua akan seluruh muka bumi ini merasakan bahwa betul-betul kita ini ya, masuk di akhir zaman ya. Jadi kalau kita ini masuk di akhir zaman, kita harus hidup dengan iman. Akhir zaman hidup dengan iman ya. Sebab ini menjadi pertanyaan Tuhan ya. Saudara harus hafal juga itu loh, Lukas 18 ayat 8. Kalau nanti aku datang ya, mau datang, hampir datang, apakah aku menjumpai iman? Yang ditanya bukan duit saudara, bukan kekayaan saudara. Yang ditanya itu iman ya. Mungkin tidak bisa ke gereja ya, karena tua dan sebagainya, ada sakit dan sebagainya, tidak masalah. Memang tidak bisa ke gereja. Tapi apakah masih ada iman? Ya, ada orang yang tidak ke gereja, imannya bisa tetap kuat karena di rumah berdoa, baca firman Allah, bersyukur, hidupnya benar. Tapi ada orang juga ya tidak ke gereja karena tidak mau baca firman Allah ya. Apalagi mungkin bosan, tidak suka baca firman Allah, yang dibuka YouTube terus, cerita-cerita macam-macam, berita-berita, lemah ya toh, imannya lemah ya, jadi macam-macam sudah ya. Oleh sebab itu kita yang masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk bisa beribadah secara onsite, itu berkatnya lebih daripada online ya. Ya, itu saya sendiri merasakan ya. Bagaimana kalau kita ibadah online di rumah? Kan sama-sama ibadah, betul, sama-sama ibadah, betul, tapi lain ya. Keseriusan kita ya, sikap kita ya, di gereja sama di rumah kan lain Bapak ya. Wow, misalnya lihat di online ya, di online ada telepon, lari ke telepon ya. Oh, itu sih kopernya belum mati, sudah salah. Ibadahnya gimana? Ya amburadul ya, belum nanti macam-macam, disambil makan, disambil kelesetan kan. Di rumah kan bisa begitu. Tapi kalau kita di gereja, bisa sembarangan seperti itu? Tidak bisa. Serius, lebih sungguh-sungguh. Sebab itu berbahagialah yang masih diberi kesempatan untuk onsite. Artinya bisa beribadah ke rumah Tuhan. Bersyukur. Memang harus korban, tenaga, ya, uang, macam-macam. Tapi itu Tuhan perhitungkan semuanya. Amin. Tidak usah takut, tidak usah khawatir ya. Ya, ini firman Allah pada pagi hari ini kita belajar firman Allah tentang hidup oleh aku, hidup oleh Tuhan, hidup oleh Yesus, hidup oleh firman. Ya, bagaimana? Apa yang dimaksud hidup oleh firman? Ya. Yang pertama ya, supaya waktunya menutupi ya. Firman Allah ya. Haleluya. Ini hidup oleh aku itu Yesus, aku itu firman. Yohanes 1 ayat 1 ya. Yang kita baca saat ini Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari
roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Jadi memang kita butuh roti, artinya makanan. Ya. Tapi bukan dari roti saja. Sebab apa, saudara ya? Yang namanya roti itu ada roti jasmani, ada roti rohani. Roti jasmani ini bisa habis. Roti jasmani itu bisa busuk. Ya. Siapa yang mau nyimpen roti, apalagi roti tawar ya. Roti tawar kalau kita beli disimpan paling 3 hari 4 hari, keluar apanya? Keluar jamurnya. Kalau roti kering mungkin bisa 1 bulan, 2 bulan. Ya. Itu pun tidak bisa tahan lama-lama. Ya. Itu roti dunia. Itu makanan-makanan dunia. Haleluya. Oleh sebab itu firman Allah mengatakan manusia ini hidup bukan dari roti saja. Ya. Di dalam Alkitab banyak contoh ya. Banyak contoh bahwa ada kelaparan sampai kehabisan roti, kehabisan makanan. Itu sampai sekarang ada. Ya. Nah, terus bagaimana? Ya. Orang percaya Tuhan bilang jangan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Perkataan firman, janji-janji Allah itu perlu dipegang dan perlu ditaati. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, stok makanan dunia ini sekarang ya mungkin masih cukup. Tapi firman Allah sudah bilang nanti ada kelaparan. Ya. Bukan hanya kelaparan makanan, juga kelaparan makanan rohani. Mau cari firman, mau ibadah, mau apa sudah ya, tidak ada, tidak bisa. Ya. Itu firman Allah ini akan digenapi semuanya. Haleluya. Nah, tapi kita bersyukur kita diberitahu Tuhan, ya, kita harus hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ya. Contohnya banyak dalam Alkitab ini. Ya. Jadi saudara di akhir zaman ini, masa sulit ini harus banyak baca Alkitab. Ya. Minta pimpinan Tuhan. Memang kita punya pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ada urutannya, hari ini, bulan ini, tahun ini ya. Tapi kalau saudara membutuhkan kekuatan, penghiburan, pertolongan khusus, minta pimpinan Tuhan. Tuhan, aku saat ini mengalami seperti ini Tuhan. Ya. Kira-kira firman mana ya yang membuat aku ini semangat, kuat kembali. Ya, zaman sulit ini kalau kekurangan makanan, ayatnya di mana? Nanti Tuhan tunjukkan. Ya. Ingat itu janda Sarfat, satu raja-raja. Dia cuma punya segenggam tepung sama sedikit minyak. Ya. Nah, untungnya Tuhan kirim Elia ketemu janda Sarfat ini. Sementara tidak malah ditolong, malah dimintai, betul nggak? Ya, jadi kadang-kadang cara Tuhan itu tidak sama dengan pikiran kita. Oh, Elia datang ini pasti dia bikin sulapan, ya rotinya mumbul, ya minyaknya dimintai. Aku gaeno dhisik, bikinkan dulu aku roti sama ya air minum begitu.
Dia ngomel ya. Aku ini loh punya tepung segenggam sama minyak sak sendok. Mau tak ulet, ya, dimasak, dimakan, habis itu aku mati. Nah, ini jawabannya janda Sarfat ini. Tapi Elia bilang, buatkan dulu untuk aku. Wah, ini iman, saudara. Tidak punya iman, tidak mungkin dilakukan. Karepmu dewe. Aku loh, mangan seemplok aku langsung besok mati. Kok buatkan sampean? Ya. Perlu iman enggak? Oh, tidak punya iman, tidak dikerjakan. Ini taruhan iman, taruhan nyawa. Habis ini makan, besok mati. Tidak ada yang dimakan lagi. Tapi apa yang terjadi? Janda ini buat, ya, ya wis lah, ya. Bisa timbul iman dari mana? Itu karunia Tuhan. Jadi kalau saudara punya iman, ojo sombong. Kita itu tidak ada apa-apanya. Kalau tidak Tuhan kasih karunia iman, tidak bisa berbuat baik, tidak bisa mengutamakan Tuhan. Ini jelas, ya. Ini saya singgung lagi sedikit, ya. Kenapa orang percaya Yesus itu dianjurkan memberikan persepuluhan? Itu latihannya. Kalau di situ aja tidak bisa, ya, apalagi nanti dalam kesulitan seperti janda Sarfat ini. Oh, aku dapat 100 juta, balik 10 juta, aku sih gampang. Si ono 90. Kalau sudah minus, tinggal 1 genggam sana sama berapa tetes minyak, disuruh memberikan apa-apa, ada iman di situ. Ini banyak orang Kristen nanti tidak lulus di akhir zaman ini. Tadi kesaksian Bu Resin, ya, sudah Kristen, tapi istilahnya dan dalam tanda kutip Kristen keseret. Karena apa? Tidak nurut firman. Memang tidak gampang. Iman itu, ya, kalau tidak kita betul-betul merendahkan diri, minta pertolongan Tuhan, minta tambahan iman, minta kekuatan dari Tuhan, bisa. Sebab itu tidak banyak orang mau mengembalikan milik Tuhan. Tidak punya iman. Bagaimana? Nanti kalau Tuhan datang, kira-kira lolos enggak? Ya saudara pikir sendiri, saya pikir sendiri. Kira-kira bisa aku lolos enggak ujian iman? Kalau janda Sarfat ini ujian iman, lolos ya, lulus. Ya. Setelah dia berikan kepada roti sedikit sama minyak tadi, ya, air sama tepung sama minyak itu, dia bikinkan kue untuk Elia. Buktinya apa? Minyak itu bisa nyumber. Ini luar biasa, tidak masuk akal. Memang pertolongan Tuhan itu tidak masuk akal, ya. Minyak bisa nyumber terus, tepung itu bisa nyumber terus. Dari mana? Itu firman, itu perkataan mulutnya Allah, bukan mulutnya manusia, bukan mulutnya orang pintar, bukan mulutnya setan dukun, mulutnya Allah. Ya, haleluya. Jadi manusia hidup bukan dari roti saja. Roti bisa habis. Contohnya ini janda Sarfat ini. Ya. Ada juga kelaparan di Samaria. Ya. Semua habis. Tapi Tuhan bisa tolong. Tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Bisa nyumber, haleluya. Zaman zaman Yakub, Yusuf, itu juga terjadi kelaparan. Ya, jadi kelaparan itu dari dulu sudah ada. Ya, dan kita kejadian itu, ya, kelaparan 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan, sudah ada. Tapi Tuhan punya jalan, caranya luar biasa, tidak masuk di akal kita. Sebab itu kalau nurut firman, jangan pakai dipikir-pikir akal kita. Nggak nyandak orang bilangnya, nggak gatuk.
Sebelum 7 tahun kelaparan, Tuhan sudah kirim Yusuf dulu. Ya. Diatur oleh Yusuf, 7 tahun berkelimpahan, dikumpulkan semua hasil-hasil ladang. Begitu masuk 7 tahun kelaparan, itu dikeluarkan sedikit-sedikit. Ya. Nah ini, umat Israel terselamatkan. Lewat siapa? Lewat orang yang dipakai Tuhan, lewat orang yang mau menderita karena kebenaran. Yusuf tidak ujuk-ujuk dia bisa memerintah, menjadi orang nomor 1 di bawahnya Firaun. Tidak langsung. Lewat apa? Tapi kita nyanyi lewat lembah kelam. Aduh, seakan-akan Tuhan tidak tolong, ya. Mimpinya bagus sekali, ya toh. Saudara baca sendiri supaya mantap, ya, kitab Kejadian. Mimpinya Yusuf itu bagus sekali. Nyatanya apa? Harus masuk lubang sumur, harus masuk penjara. Waduh. Mau? Apa di sini mau jadi seperti Yusuf? Pikir-pikir. Apa ya kuat aku? Ya. Siapa yang mau jadi seperti Yusuf? Tidak ada orang mau. Ya. Mimpinya tok mau, ya toh. Tapi proses jalannya banyak orang nggak mau. Terlalu berat, tidak kuat. Siapa yang mau sukses seperti Ayub, diberkati 2 kali lipat? Kalau melihat suksesnya tok mau, lewat prosesnya nggak mau. Siapa mau jadi seperti Ayub? Jadi ikut Yesus, nurut firman itu tidak perlu dipikir, ya, tidak perlu dipikir, percaya. Ya, lewat lembah bayang-bayang mau sekalipun tetap percaya. Memang ikut Tuhan itu tidak cespleng jalan tol enak, menderita, ya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ujiannya luar biasa. Jadi orang yang pandai 10 kali lipat. Prosesnya masuk gua singa, masuk dapur api. Ya, kalau kita pikir itu gak pinter, gak popo, goblok-goblokan mlebu surga pokoknya. Tidak mungkin. Tapi orang yang mau, aku siap Tuhan, menguatkan hatinya, menguatkan imannya. Nanti Tuhan menopang, Tuhan menuntun, Tuhan beserta. Ya. Masuk dapur api yang begitu panas ya. Sekarang ini mungkin saudara melihat YouTube, banyak orang mati kepanasannya. Ya, di daerah mana yang jelas banyak yang mati kepanasan, belum masuk dapur apinya. Sadrak, Mesak, Abednego sudah mati ya. Bagaimana ya? Katanya itu badai panas akan melanda Indonesia, jalannya menggok ke sana ya. Puji Tuhan kalau Tuhan tolong bangsa Indonesia ya, tidak mati kepanasan ya. Haleluya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dalam kesulitan kesukaran jangan cepat-cepat tinggalkan Tuhan ya. Itu saudara ingat ceritanya Naomi ya, sama anaknya Mahlon Kilion ya. Begitu di Bethlehem ada kelaparan, dia cepat-cepat pindah ya ke Moab. Sampai di sana 10 tahun, suaminya mati, anaknya 2 mati. Berangkat bawa sangu penuh, pulang gelondang. Tapi Tuhan masih baik kepada Naomi, Tuhan tolong. Jadi ada kesulitan apa-apa ya, jangan tergesa-gesa. Wis gak Tuhan-Tuhanan, wis gak usah nang gereja, gak gunane. Baca firman, berdoa nang gereja ndak ada gunanya. Jangan ngomong seperti itu. Ya. Rendahkan hati, rendahkan diri. Tuhan tolong, amin.
sambil membenahi kehidupan kita. Mungkin ada suami atau anak atau keluarga kita ada yang hidupnya nggak beres ya, yang mungkin kumpul satu keluarga, baik suami atau istri yang bekerja atau anak yang bekerja ya. Ada yang nggak beres dalam rumah tangga kita ya, mencuri listrik, mungkin yang lain-lain, korupsi, ngemplang uangnya orang, nah itu dibenahi semua supaya rumah tangga ini aman ya, diberesi. Kalau tidak mau ya tinggal tunggu waktu. Musibah, masalah itu pasti datang. Tuhan tidak senang anaknya berbuat dosa. Cepat atau lambat hukuman datang. Sampai kita belajar, kita semua ini belajar. Mumpung masih di dunia ini bisa belajar. Hidup oleh aku. Haleluya. Sebab aku ini Tuhan bilang apa? Yohanes 14 ayat yang ke-6, aku inilah jalan, kebenaran dan kehidupan. Ini jalannya di Yesus. Supaya benar ikut firman, ikut Yesus. Supaya kita hidup, artinya hidup itu apa? Gak hidup stres, gak hidup asal urip, tapi Tuhan pelihara. Ada damai, sejahtera, ketenangan, ketentraman, kecukupan. Ya. Pokoknya enak ya. Haleluya, haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dunia ini sebentar lagi akan ya, mengalami kacau balau sehingga para pemimpin negara pun itu bingung ya. Itu sudah pernah kita dunia ini alami ya, waktu zamannya resesi ya. Zamannya resesi itu kurang lebih tahun berapa saya lupa ya, 2010 kalau nggak salah ya. Yang dolar sampai jadi 15.000. Itu aja setengah mati waktu itu. Sekarang berapa? Dolar hampir 18.000. Gak setengah mati ini ya. 3/4 mati. Kesulitan di mana-mana. Ya. Nanti kalau sampai 20.000 satu ya dolar, 20.000 rupiah. Ya, ini habis ya. Belum lagi kemarin barusan COVID-19, mau masuk kuburan aja antri, ya. Mau masuk rumah sakit nggak ada tempat. Itu sudah kelabakan seperti ini. Mati seperti nyamuk. Itu firman Allah sudah bilang. Nanti ada satu saat orang mati seperti nyamuk, dikubur seperti keledai. Itu sekarang. Ngerti sudah dikubur seperti keledai. Gak diangkat pelan-pelan gini. Ini mayat yo pelan-pelan yo, cok tiba. Itu gak tiba diserok, dibego itu pakai yang kerak itu. Jangan. Mau ngangkat satu-satu, gak mati-mati. Selak mambu basin, mambu mayit. Itu penguburan secara keledai itu juga akan berlaku sebentar lagi. Sebab itu sudah kembali. Haleluya. Kita hidup melalui firman. Haleluya. Sebab firman itu bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Lanjut, Yohanes 6 ayat 27. Haleluya. Yohanes 6 ayat 27 dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang apa? Bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Makanan awet tanpa kadaluarsa. Firman Tuhan. Yang akan diberikan siapa? Diberikan anak manusia Yesus kepadamu. Sebab dialah, Yesuslah yang disahkan oleh Bapa Allah ada dengan meterainya. Ini sah. Kalau sah ya, tanda tangan yang sah itu di atas meterai. Ya, jual beli apa rumah, mobil, itu tanda tangannya di atas meterai. Ya. Itu sah. Ini Yesus itu ya, yang diberi wewenang memberikan kita makanan
yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini ya, tidak pakai pengawet sudah. Firman Allah ini tidak pakai pengawet. Dari zaman dulu sampai sekarang, sampai besok, tidak pernah kedaluarsan, tidak pernah basi, tidak pernah ditambahi, tidak pernah dikurangi. Hukum dunia bagaimana? Ganti presiden, ganti hukum, tambah ini, tambah itu. Ini dari Allah, raja atas segala raja, tidak pernah berubah. Oh ini kurang, ditambahin enggak. Oh ini kelebihan dikurangi enggak. Kok bisa? Ini nulis Allah, bukan karangan manusia, ini Allah. Ya. Jadi hukum-hukumnya tetap kekal. Ya, haleluya. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Ya, sebab itu kalau ada persoalan, kesulitan, kesukaran apa-apa ya, menghadapi apapun jangan lemah putus asa. Memang kita bisa lemah. Memang Tuhan buat kita putus asa. Dalam surat Roma dikatakan. Maksudnya apa? Supaya orang itu cari Tuhan. Dipepet, dicepit. Jangan nunggak sama setan, ya. Jangan cari pertolongan orang. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Supaya semua ini cari Tuhan. Sebab itu kalau kita menemui orang, ditemukan dengan orang yang lagi stres berat, ya, baik orang percaya ataupun orang belum percaya, ya, perlu ingatkan ada Tuhan Yesus yang bisa tolong. Bukan setan, bukan dukun, bukan orang pintar. Ada Yesus yang bisa tolong. Dan orang-orang ini perlu pendamping. Ya. Kenapa ada banyak orang Kristen ya bunuh diri? Namanya Petrus, ya, mungkin namanya siapa, Andreas. Loh, ke sekolah minggu, sudah ke sekolah minggu, sudah ibadah, kok matinya bunuh diri? Ya, saat dia stres, ya, tidak ada orang yang mendampingi. Ya. Ada orang mungkin tahu gitu, anak ini kok modelnya gini ya, kok kayak linglung gini ya. Nah ini ada sesuatu tidak beres gitu, tenger gitu. Lah itu tugas kita. Ya. Ada ayat mengatakan ada orang yang menuju ke pemancingan, terhuyung-huyung menuju ke pemancingan, mau mati, mau bunuh diri. Nanti Tuhan temukan kita dengan orang-orang itu. Ya. Tidak tahu bagaimana caranya nanti ya, Tuhan tuntun pimpin kita, diberi keberanian untuk mendekati, diberi keberanian untuk berbicara. Itu kita, kalau kita siap, kita mau dipakai Tuhan seperti itu, menyelamatkan satu jiwa itu seperti menyelamatkan seisi dunia. Tapi seringkali, banyak kali ya kita abaikan. Ya itu nanti ya kalau Tuhan minta pertanggungan jawab kepada kita, ya tanggung jawabnya masing-masing. Kamu lo tahu tonggomu mau mati, tonggomu mau bunuh diri, temenmu mau ya mencelakakan dirinya, kamu kok diem aja, pura-pura nggak tahu, takut, khawatir nanti salah omong. Wah, alasannya banyak sekali loh. Itu nanti Tuhan tuh tahu sampai jeroan kita. Alasannya banyak, boleh saja ngomong, tapi Tuhan lebih tahu yang mana yang betul. Nanti Tuhan akan tuntut tanggung jawab kepada kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita pikir-pikir hidup ini di dalam Tuhan itu sangat berguna. Menyelamatkan satu jiwa aja, itu surga bersorak-sorai, menggentarkan kerajaan surga. Ya, seringkali saya ngomong ini ada FIFA, bola FIFA, pegul orang-orang cuma suara-suara, tapi surga diem saja. Ya. Jadi yang penting itu apa? Membuat surga bersukacita, membuat hati Tuhan senang.
Kalau ada jiwa-jiwa bertobat, ya, haleluya. Itu nomor satu. Kalau dapat piala itu piala bergilir, saudaraku ya. Pialanya orang banyak, satu tim. Tapi kalau kita nanti memenangkan jiwa, itu mahkota itu buat kita masing-masing. Tidak digilir 3 tahun dong pindah ini, enggak. Ya, seperti dulu kalau kita lomba kan dapat piala bergilir, ya toh. Ini mahkota yang tidak bergilir untuk kita selama-lamanya. Amin. Sebab itu mari coba kita renungkan itu semua. Ya. Haleluya. Kemudian kita lanjutkan, hidup oleh aku, ya. Hidup oleh aku. Yohanes 6 ayat 57. Tadi sudah saya singgung, ya. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Yohanes 14 ayat ke-6. Tetapi ayat ini mengatakan demikian. Yohanes 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, mengutus Yesus, dan aku Yesus hidup oleh Bapa. Ini ya, satu hubungan Bapa sama anak itu satu. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Makan aku. Orang zaman dulu, zamannya Yohanes 6 ini ya, orang kok disuruh makan orang. Makan aku, hidup oleh aku. Loh, kok daging itu Tuhan Yesus ini dimakan dong? Karena ini mereka berpikir secara logika. Jadi orang kanibal seperti di zaman dulu di pelosok-pelosok ya, di Irian Jaya, manusia makan manusia. Dipikir seperti itu, bukan. Makan aku itu artinya makan firman. Makan perkataannya Tuhan, ajarannya Tuhan, peraturan, perintah, hukum, ketetapannya Tuhan itu dimakan. Kalau Tuhan mengajari, ayo ampuni, ya, kita ampuni, ya. Haleluya. Itu makan aku, makan firman, makan ajarannya. Ayo berikan, ya, berikan. Itu makan aku, makan firman. Kalau tidak dimakan bagaimana? Ya konsekuensinya pasti ada. Ya, tidak mau makan. Sebab siapa makan aku, hidup oleh aku. Kalau hidup oleh karena Tuhan, hidup bersama Tuhan, tidak kelepean istilahnya. Tidak khawatir, tidak takut, tidak gelisah, tidak bingung, tidak stres karena hidup oleh Tuhan. Yang tidak mau makan firman, ini nanti akan merasakan sebentar lagi, ya, akan merasakan mati ketakutan, ya, mati kekhawatiran, ya. Orang yang takut, stres itu peredaran darahnya dan macam-macam dalam tubuh ini kerjanya tidak karu-karuan, ya, livernya, lambungnya itu kerjanya tidak normal, makin cepat begitu ya. Nah, kalau kecepatan tidak normal, apa yang timbul? Lambungnya timbul asam, lambungnya keluar, jadi munek-munek, jadi tidak enak, ya. Livernya jadi bengkak, ya. Jantungnya nerodok. Karena apa? Cara kerjanya tidak normal. Kan takut, khawatir, bingung. Ini karena apa? Tidak mau makan firman. Ya. Kelihatannya tidak apa-apa, ya. Oh, gak apa-apa. Tapi dalamnya ini mulai kerja. Kenapa orang itu diam-diam kok, ya? Sakit ini, badannya sehat, gitu. Orang bilang apa? Dokter bilang, oh enggak apa-apa, ini semua baik-baik. Kalau semua baik-baik berarti yang terganggu itu pikiran sama hati. Artinya sumpek, jengkel, mantel, pegel, bingung. Itu pengaruhnya ke tubuh. Diperiksa dokter tidak ada penyakitnya. Stres, ya, itu sebenarnya bukan karena penyakit-penyakit ini, dari pikiran, dari hati. Tapi kalau kita punya Yesus, ya, apa yang kita pikirkan kita serahkan sama Tuhan. Hati kita sumpek, judek, aduh, ngadepin Tuhan, serahkan sama Tuhan.
anaknya Tuhan. Amin. Itu bisa nampung. Tuhan itu bisa nampung seluruh dunia ini. Ya. Kalau orang mengeluh sama orang, ya, akhirnya yang dikeluhi ini, yang terima keluhan ini tidak kuat, melok stres. Betul enggak? Aduh, wis aja sambat be aku persoalanku ya akeh. Sambat ambek Gusti Yesus. Ngomongnya kan seperti itu. Tidak kuat, nanggung, tidak kuat. Ya. Tapi kita punya Yesus yang nanggung 7-8 miliar orang. Masalah apapun dia sanggup menerima. Amin. Luar biasa. Ya, jadi kalau saudara salah sambung, mencurahkan isi hati kepada manusia, itu namanya salah sambung. Kalau sama Yesus itu sambungannya betul. Dia bukan hanya bisa menerima curhat kita, tapi dia menangani, dia menyelesaikan. Amin. Lain, ya. Lain sama manusia. Manusia terbatas. Ya. Kita bersyukur Tuhan bisa menangani, mau menampung, menerima, menyelesaikan. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, jangan harap manusia. Firman Tuhan bilang apa? Manusia itu pada aslinya itu tolol. Firman Allah mengatakan, ya. Manusia itu bodoh, sepertinya pinter loh. Kalau ada masalah memang pinter aku, ya. Semua orang kalau nggak ada masalah pinter, sampai keblinger. Itu manusia. Begitu ada masalah yang berat, apalagi menyangkut nyawa, dan tidak bisa apa-apa. Dan Tuhan bilang apa? Manusia itu bodoh, tolol, ya. Itu Yesaya 19 ayat 13, Yeremia 51 ayat 17. Yesaya 19 ayat 13, Yeremia 51 ayat 17. Manusia itu sebetulnya aslinya itu goblok. Sebab apa? Ya dari tanah liat, masuk bisa tanah liat itu bisa mikir apa? Ya. Nah, Tuhan itu dari mana? Tuhan itu dari roh, bukan daging. Ya. Itu bedanya di situ. Daging tidak mungkin berkenan. Daging tetap daging, roh tetap roh. Jadi itu jalannya beda sekali. Sebab itu mengapa anak Tuhan itu harus tumbuh, lahir baru dari Allah, lahir baru dari roh, supaya bisa jadi pandai, tidak goblok terus. Jadi saudara saya ini, orang percaya ini harus tumbuh terus sampai mengalami lahir dari Allah. Yohanes 1, 12 ayat 12 dan 13. Yohanes 1, 12, 13. Lahir dari Allah. Itu Tuhan yang mau. Haleluya. Hidup oleh Allah, hidup oleh firman, roh. Jadi semua itu mengarah ke roh, ya. Hidup oleh roh, berjalan dalam roh, ya. Semua ke situ, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau kita hidup oleh roh, kita hidup oleh Tuhan, oleh firman, itu hidup kita, haleluya, akan berkenan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi kalau hidup oleh roh, itu imannya juga hidup. Ya. Hidup oleh firman, punya firman, dari firman timbul iman. Ya. Jadi firman itu kalau kita baca, timbul iman. Seperti tadi tentang janda Sarfat tadi kita baca, timbul iman. Iya ya, ini jandanya mau mati loh. Tapi dia nurut perkataan Nabi, dia percaya, dia lakukan, dia hidup terus. Bahkan setelah itu anaknya mati, dibangkitkan sama Elia. Ya. Itu imannya tambah kuat ibu ini, ibu janda ini. Nanti saudara baca sendiri, satu raja-raja, ya, cari sendiri pasalnya supaya gak dibaca itu tok, ya, supaya dibaca semua sampai ketemu. Oh ini ayatnya. Nanti saudara bisa kuat. Amin. Kalau tidak mau baca ya lewat, begitu aja lewat, tidak ingat. Sebab nanti masalah itu akan datang. Kalau kita sudah baca 7
dengan berdoa, ya, dengan sungguh-sungguh kita baca. Mungkin sudah terlewatkan berapa waktu, tapi nanti waktu kita hadapi masalah seperti itu, ayat itu muncul. Kok bisa? Firman Allah itu hidup. Orang yang percaya dia akan hidup oleh firman. Firman itu dihidupkan kembali. Ingat, itu loh, janda miskin. Sudah baca lagi. Imannya kuat, tumbuh lagi, semangat lagi. Itu pentingnya baca firman, ya. Berdoa dalam Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Orang yang hidup oleh aku itu berkenan. Jadi iman ini sangat penting, ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh cari Dia. Nyari Yesus itu ada upahnya. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Cari Yesus itu ada upahnya. Kalau kita nurut firman, ya, jalani firman, perintahnya, itu ada upahnya. Nah, Tuhan bilang kalau kamu ngasih segelas air sejuk, ya, kepada orang yang percaya Yesus, ya, itu ada upahnya. Air nilo sak gelas lah Bu, 1000, ya, air gelas 1000 kita berikan pada orang yang mungkin lewat atau kelelahan, ya. Itu ada upahnya, dicatat sama Tuhan, ya. Jadi perbuatan kita kecil, besar, itu semua ada upahnya. Haleluya. Asal kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang ketiga, ya, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Ini Mazmur 73 ayat 26 dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini ada pujiannya, ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, ya. Apa coba di mulut kita, supaya kita itu betul-betul sekali Yesus tetap Yesus, harus nempel dengan Tuhan, ya. Seperti pokok anggur, ya, dengan carangnya harus nempel. Kalau tidak lekat, tidak nempel, pedot, ya, tinggalkan Yesus. Sekali saja ikut Yesus, saat terus ikut setan. Tapi sebab itu kita nempel, ya. Nempel terus. Ada waktu baca firman, ada waktu berdoa, sambil kerja, sambil kuliah, sambil sekolah, di jalan, di dapur, di mana saja, rekreasi, ingat firman Tuhan. Memang itu kehendak Tuhan, kontak, ya. Ya, kontak terus. Kalau orang punya HP, apalagi kerjanya penting, itu HP-nya tidak pernah mati, dibuka terus, ya. Selain dicas, ya, baterainya penuh, itu HP dibuka terus. Sebab ada berita apa ini masuk, apalagi orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Ya, saya dulu pernah kerja ikut orang, ya. Saya itu sebagai kurir, ngerti kurir, ya, pengantar. Tapi yang saya antar itu apa? Apa? Saudara pikir yang saya antar itu apa? Emas. Lu kerja apa itu? Lah kan terbaju ya. Banyak orang bisa mau dipakai. Saya itu ngantar emas batangan 1 kilo itu saja. Mungkin saudara belum pernah pegang emas batangan. Saya bolak-balik pegang tok tapi belum punya. Batangan kotak-kotak emas. Dari sini bawa sini, ya. Itu di pasar Blahuran itu kan banyak toko emas ke sana, ya. Itu orang yang dagangnya emas, ya. Itu telepon itu ada 4 duduk, ya. Kok bisa? Saya itu duduk nunggu, ya. Kring, kok tahu yang ini yang bunyi? Itu jejer 4. Kring, halo. Saya kring.
Itu apa juga keliru ya. Ya. Itu orang dagang emas. Kalau sekarang ini pakai HP, dibuka, tidak pernah ditutup tuh HP-nya. Ada berita masuk, aku beli ini, aku jual, aku beli, aku jual. Ya, itu selalu haleluya. Jadi selalu kasih Tuhan kontak terus dengan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, itu artinya kontak dengan Tuhan, tidak putus. Itu kita belajar, ya. Kita belajar. Kalau saudara mungkin lupa, ya terus ingat, ya, iya dong, ingat khotbahnya Pak Hevi misalnya. Iya Pak, baca firman lagi, sembahyang. Di jalan, di pasar, di tempat manapun, belajar jalan dengan Tuhan. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Yang terakhir, kalau kita lekat dengan Yesus, ya, haleluya, ikut Tuhan tidak rugi. Seringkali saya katakan ikut Tuhan itu seperti lakon menang apa? Duluan, di tengah-tengah, lakon menang keri. Jadi kalau saudara dihina, ikut Yesus ya. Saya ingat dulu Pak Adi diomongin sama temennya orang yang sudah meninggal. Pak Adi, sampai ngomel Yesus dari dulu sampai sekarang kok ini tok ae. Itu saya dengar dari Pak Adi sendiri. Sekarang orangnya budal, nggak tahu budal kemana. Ya, orangnya sudah budal, ya. Memang ikut Yesus itu, ya, sementara menderita, ya. Tapi Tuhan bilang ikut Tuhan tidak dipermalukan, asal tetap setia, ya. Kita bisa menikmati hasil akhirnya. Maleakhi 3:17 ini, ya, sudah baca di rumah. Kita jadi milik kesayangan Tuhan, haleluya. Kita akan dikasihani oleh Tuhan seperti seorang ayah atau seorang ibu menyayangi anaknya yang melayani dia, ya. Namanya dikasihi ini Tuhan, ya. Semua dicukupi, amin. Itu cucu saya biar tuh, ya, kalau habis baca diceritakan buku-buku bacaan selesai, ya, sama papanya dikasih itu gambar apa, Pokemon. Dia bilang, aku senang sekali sama papa. Anak kecil dia bisa ngomong sih. Aku senang sekali sama papa. Sebab apa? Habis belajar dapat hadiah. Nurut ini dapat ini. Nurut ini dapat ini. Saudara menurut? Ya apa ya? Jangan bilang hadiah. Dulu belajar ya hadiah. Tutup. Ya, jadi selalu yang kasih Tuhan, dan kita hidup oleh Tuhan, amin. Hidup oleh firman, tidak rugi, ya, tidak rugi, ya. Soro-soro paling 70-80 tahun kita budal, ya toh. Nanti kita nikmati 1000 tahun, hidup kekal selama-lamanya, kurang ngopo, semua dicepai, kurang ngopo, ya. Puji Tuhan, ya. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya, sekali Yesus tetap Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Bersyukur, berterima kasih Tuhan buat firman Allah yang hidup, yang kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang sanggup menolong kami, memisahkan dari daging dunia, dosa, dan tipu daya iblis, sehingga kami boleh mengiringi Tuhan dengan taat setia. Lalu mengambil satu komitmen, sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Menghadapi situasi apapun, kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Tuhan memelihara kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu dan kuasa-Mu, sehingga kami terus ingat Tuhan, kontak terus dengan Tuhan, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat, Kau jagain, Kau sertai, Kau lindungi, tiba di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja, sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Segala korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk Tuhan, Engkau yang membalas berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.